Masjid Besar Kauman Sragen. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1826 Masehi dan kondisinya hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Dalam sejarahnya, masjid ini berdiri atas prakarsa salah seorang penghulu keraton Surakarta bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Masjid besar ini secara geografis sangatlah strategis karena berdekatan dengan aliran sungai Garuda yang dahulu digunakan sebagai aliran transportasi, dan lokasi Masjid Besar Kauman Sragen juga tak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita di bulan Ramadan berada di Masjid Besar Kauman Sragen. Di Masjid Besar Kauman Sragen ini kita akan banyak belajar, dari belajar agama, belajar sejarah, dan belajar mengenai arsitektur bangunan. Masjid ini menyimpan 1000 cerita. Oleh karena itu, kalau teman-teman tinggalkan, nanti 1000 cerita akan tertinggal semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai luput ya. Ikuti terus perjalanan kita hingga akhir acara, dan jangan lupa pantau terus di akun kami tribunsolo.com. Oke, halo Tribuners. Saat ini kita bersama Ketua Nazir Masjid Besar Kauman Sragen, yaitu Bapak Arkanuddin. Assalamualaikum Bapak Arkanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin bertanya-tanya nih Pak, mengenai Masjid Besar Kauman Sragen. Iya. Kalau misalkan mendengar kata Kauman, itu sepertinya di setiap wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, entah itu di Jogja, entah itu di Solo, itu banyak kata Kauman. Iya. Nah, kalau menurut Bapak itu kata Kauman di sini apakah sama seperti daerah-daerah lainnya, Pak? Ya. Terima kasih ini ya. Kalau kita kembali kepada cikal bakal daripada masjid itu Kauman. Kauman itu kan sentral dari apa? Dari agama yang dipeluk di daerah itu, merupakan pusat. Kauman itu dari asal kata koma, yakumu kauman, artinya cikal bakal, sumber ya daripada tempat itu didirikan untuk bertauhid kepada Allah, artinya itu beriman kepada Allah. Jadi sumber, jadi cikal bakalnya. Jadi ini sama di mana-mana juga dianggap sumber awal pendidikan agama ataupun orang agama itu dinamakan kauman. Jadi sumber, jadi cikal bakalnya beragama Islam disitulah sumbernya. Nah kan gitu sebenarnya. Berarti bisa dikatakan tempat ini adalah sebagai cikal bakal peradaban Islam di Kabupaten Sragen. Betul, betul seperti itu. Maka masjid ini termasuk masjid yang paling lama. Nah, mulai Pangeran Diponegoro itu. Nah kalau boleh tahu, awal mula masjid ini berdiri bagaimana itu? Nah itu kan dari Kasunanan Surakarta. Nah, Sunan Surakarta, karena Kasunanan Surakarta ini jangkauannya luas dan kemudian banyak orang yang beragama Islam, sehingga Kasunanan ini ikut ngopeni wong Islam dengan acara Islam, sehingga Kasunanan itu bisa mengambil mengambil namanya penghulu. Penghulu ini adalah tangan panjang dari pasangan untuk mengurusi orang yang beragama Islam dengan tata cara Islam. Contohnya itu adalah pernikahan. Ya, nah, pernikahan itu kan Islam menggunakan sendiri dengan cara sendiri. Kalau di dalam Departemen Agama namanya kepenghuluan. Penghulu ya. Penghulu. Kemudian kalau di sini namanya tempatnya kepenghuluan, orangnya namanya penghulu. Ya karena ada hubungannya dengan Kasunanan dinamakan penghulu Landrat. Nah, almarhumnya juga dikuburkan di itu penghulu pertama yang mendirikan masjid. Iya, namanya Kiai Haji Zainal Mustafa.
Oh. Dan itu ada. Berarti bisa dikatakan Ki Haji Zainal Mustafa itu penghulu pertama Kabupaten Sragen yang diutus oleh Kasunanan Surakarta Untuk ngurusi masjid ini. untuk ngurusi orang-orang yang nikah beragama Islam. Kemudian disiapi dengan masjid. Oke. Dan ini sejak awal namanya memang Masjid Kauman. Masjid Kauman, Masjid Jami Kauman. Masjid Kauman. Tapi sekarang namanya menjadi Masjid Besar Kauman. Itu bagaimana? Kalau dulu itu kan masjid bukan Masjid Jami Kauman tapi Masjid Kepenghuluan. Oh, Masjid Kepenghuluan. Karena dilingkungi oleh Lingkungan penghulu. lingkungan. Jadi orang yang beragama Islam untuk nikah itu di penghuluan. Tempatnya nikahnya di masjid ini. Oke. Gitu. Ya. Berarti ini Pak ya, di sini tuh bisa dikatakan tidak hanya sebagai tempat ibadah ya Pak ya? Oh enggak, Enggak ya? enggak. Pokoknya ngurusi orang yang mengaku dirinya Muslim. Nah, dia di situ masjid. Makanya masjid itu dikatakan sentra kegiatan. Oh. Ya, masjid itu dikatakan sentra kegiatan apa saja. Hmm. Untuk musyawarah, ya lah, untuk ibadah. Lebih-lebih di sini tuh misalnya untuk membagi zakat fitrah, kan ada kegiatan zakat fitrah tuh, ya. Untuk korban, penyembelihan binatang kurban kalau Idul Adha itu juga disinakan di sini. Oh. Kenapa namanya Masjid Besar? Kenapa dikatakan masjid besar? Karena apa? Di sini dikatakan levelnya tingkat kecamatan. Oh, tingkat kecamatan ya Pak ya? Maka ada pembagian masjid-masjid baik tingkat nasional, tingkat provinsi Jawa Tengah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Tingkat pusat namanya Istiqlal itu kemerdekaan. Tingkat Jawa Tengah itu namanya Masjid Raya, sekarang di masjid masjid mana itu yang Di Semarang tuh. Semarang itu ya. Kemudian di Sragen itu Masjid Al-Falah, itu Masjid Agung, nama tingkat kabupaten. Ya kecamatan itu namanya Masjid Besar. Oke. Kemudian Masjid Jami tingkat desa. Itu sudah ketentuan dari Departemen Agama untuk bisa membedakan masjid ini levelnya tingkat apa. Oke. Jadi itu ya Pak asal kenapa namanya Masjid Besar Kauman Sragen. Nah, itu berarti kita sudah membahas mengenai nama dan sejarahnya nih Pak. Nah, kita ingin juga membahas mengenai interior dari fisik masjid ini. Ini fisik masjid ini kan sudah mengalami berbagai macam renovasi ya. ya. Betul. Nah, kalau misalkan yang kita bisa lihat saat ini, yang tersisa asli dari zaman berdirinya Kasunanan Surakarta yang mana Pak yang masih tersisa? Ini kalau yang masih tersisa, tapi sudah direnovasi. Tersisa tapi direnovasi. Oh, tersisa renovasi. Contoh, iya. Ini cagak. Cagak ini Pak ya? Nah, cagak 4 ini. 4 ini. Ini kalau aslinya enggak seperti ini. Oh. Ya kecil, Kecil. itu. Ukurannya tidak sebesar ini. Tidak Pak, ya? sebesar ini. Ini karena sudah dicor, kemudian ditinggikan. Oh, berarti dalamnya itu ada cagak asli. Ada. Oh. Ada lagi, kemudian dicor. Ini kemudian ini ditutup. Oke. Yang kedua adalah mimbar. Yang kedua adalah mimbar ini Pak. Mimbarnya seperti itu, hanya dikasih depan tutup ini. Oke. Nah, itu yang asli. Yang lainnya sudah baru tapi hanya sekedar perbaikan. Perbaikan ya Pak ya? Kalau bangunannya tetap seperti ini, satu batu. Jadi tidak dirubah, tidak dilebarkan, tidak. Ini contohnya di depan ini. Nah, kalau dari ukuran masjidnya ini juga sudah diperlebar ya Pak? Sudah dilipat di depan ini. Sampai depan itu juga Sudah dilipat. Iya. Berarti ini bisa dikatakan sudah mengalami banyak renovasi Pak ya? Betul. Ini saya juga menyaksikan ya Pak, ada ornamen Ka'bah ini Pak. Iya. Ini ada ceritanya nggak sih Pak? Kenapa ornamennya Ka'bah itu? Iya. Jadi gini kami ceritakan, kenapa ini ornamennya Ka'bah? Pada mulanya masjid ini Ka'bah pengimamannya hanya satu pas pengimaman sama mimbar. Oke. Ini tidak karena selebar ini Pak ya? Tidak selebar ini. Oke. Ya. Nah kami melebarkan karena apa? Kami menginginkan lama kita tidak bisa haji, kalau sudah haji kita bisa melihat pintu Ka'bah di sini ini sebagai sentral kegiatan umat Muslim. Nah kita
tombol kangen lah. Oh, oke. Obat kangen. Obat kangen ini ke Mekah Madinah, kita dekat sama Ka'bah ini. Dan ini memang kita buat supaya kita itu istilahnya lebih dekat. Kalau kita ke Masjidil Haram itu kan dekat Ka'bah kan ada konsentrasi. Jadi membuat konsentrasi itu fokus. Oh. Nah ini kami pesankan di Boyolali ya. Ini orang Wangi. Nah, dan ini tidak mungkin, tidak semua masjid ada seperti ini. Oh, langka ya, Pak? Langka. Coba dilihat saja nanti, termasuk di Solo. Apa ada gambar ini? Tidak ada. Nah, ini dari tahun berapa ini, Pak? Ada? Ini barusan kemarin, ya 5 tahunan. 5 tahun ini, Pak ya. Dan ini memang dari inisiatif saya sebagai Oh. ketua Nadim. Sebagai ini, Pak ya. Ya. Misalkan orang yang pernah naik haji jadi nostalgia. Iya, itu. Yang belum naik haji jadi semakin kuat. Ada inspiratif cita-citanya. baru, ada termotivasi. Ya. Nah, Pak, kalau misalkan tadi banyak cerita nih, Pak, kalau orang yang sholat di sini itu bakal ketagihan atau kangen sholat di Nabi itu, Pak. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Betul. Jadi gini, nama cikal bakal orang dulu itu kan namanya membuat tempat ibadah itu benar-benar mencari cara yang halalan thayyiban. Tidak ada bantuan dari mana-mana. Jadi memang dipilih tempatnya, kemudian barang yang dibangunnya itu memang diupayakan seperti dan diriyadhoi. Tahu? Riyadah tahu ya? Didoakan apa ya? Diriyadhoi artinya dipasangi. Oke. Jadi banyak orang yang bangun masjid itu kan diposo. Ya, banyak Berpuasa. Berpuasa, bermunajat kepada Allah. Sehingga ini membekaskan, namanya asar. Membekaskan setiap orang jamaah di sini bisa membekas sehingga itu kepengen untuk selalu jamaah dan bisa konsentrasi. Ini ya berarti ya, kalau misalkan teman-teman Tribuners nih yang penasaran ya Pak ya, bagaimana untuk berdoa dan situasi dengan rasa bisa berkunjung langsung ke Masjid Besar Kauman. Insya Allah dapat cepat untuk mendapatkan pitedah, cepat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada semacam ada kekalutan berpikir, ada goyah di anu, cepatlah datang ke Masjid Kauman. Insya Allah itu ada pertolongan dari Allah ya. Karena apa? Diawali dari para pendahulu kita yang riyadhahnya itu memang fokus pada Allah. Sehingga itu orang yang jamaah di sini itu bisa membekas. Bisa diberi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih Bapak Arkanuddin atas waktu dan ceritanya. Ini kita sangat bermanfaat ini Pak ya. Jadi kita tahu bahwa misalnya di Sragen itu ada sebuah masjid bersejarah yang didirikan secara ikhlas oleh para leluhur kita, para pendiri kita. Oke, terima kasih Bapak Arkanuddin. Dan Tribuners, demikian wawancara saya bersama Bapak Arkanuddin. Semoga apa yang beliau sampaikan dan kita dengarkan barusan bermanfaat untuk kita Bapak. Dan semoga menjadi amalan yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.